Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dengan NIM 1914995, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, video ini salah satu dari untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Nah, pengertiannya yaitu respirasi merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida, yaitu CO2, dan air yaitu H2O. Nah, respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, adapun pengertian lain dari respirasi, yaitu respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik, yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Pada hakikatnya, respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator yang mengalami perubahan menjadi H2O. Dalam proses respirasi, energi kimia ATP dikeluarkan sebagai pergerak respirasi. Nah, adapun proses terjadinya respirasi pada tumbuhan yaitu ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Yang keempat yaitu karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Yang kelima yaitu jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Kemudian adapun pengertian dari glikolisis yaitu glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat yaitu beratom C3. Peristiwa tumbuhan ini terjadi di sitosol. Dalam tahapan glikolisis akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan molekul NADH yang digunakan untuk proses transport elektron. Nah, kemudian asam pirufat akan diproses di tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, adapun pengertian dari dekarboksilasi oksidatif ini yaitu proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA dengan melepaskan CO2. Nah, selain itu asetil CoA NADH juga dihasilkan dalam proses ini. Bedanya, asetil CoA diproses melalui siklus asam sitrat, sedangkan NADH digunakan dalam transport elektron. Kemudian pada siklus Krebs atau daur asam sitrat adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Nah, siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Kemudian pada transport elektron, yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, koinon, piridoksin, dan flavoprotein. Adapun jenis-jenis dari respirasi pada tumbuhan yaitu klasifikasi respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, pada respirasi aerob, proses respirasi yang dibutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Tahapan proses ini yaitu penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O,
Pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Kemudian, pada respirasi anaerob yaitu proses respirasi yang tidak menimbulkan oksigen. Nah, respirasi ini bisa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minimum. Kemudian, laju proses respirasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu suhu, jenis dan jumlah substrat, kelembaban, jumlah oksigen, tipe dan usia dari tumbuhan. Nah, kemudian pada substrat respirasi yaitu setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian yaitu menjadi senyawa teroksidasi atau reduksi sempurna menjadi karbon dioksida dan uap air. Dalam metabolisme respiratoris, umumnya substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Dan adapun mekanisme dari respirasi yaitu mekanisme respirasi aerob. Nah, reaksi respirasi atau disebut juga oksidasi biologis. Suatu karbohidrat, misalnya glukosa, berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, daur sitrat, dan oksidasi terminal dari rantai respirator. Nah, yang pertama yaitu pada glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis ini dapat dibagi dalam 2 fase utama yaitu yang pertama itu pada fase persiapan, yaitu glukosa diubah menjadi 2 senyawa, 3 karbon. Pada fase ini, pertama sekali glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksosikinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi berikutnya melibatkan perubahan gula aldosa menjadi ketosa. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglucuronidase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat yang difosforilasi oleh ATP dan enzim fosforiruktosikinase menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Nah, yang kedua yaitu pada fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. 2 senyawa gliseraldehida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliseraldehida dan dehidrogenase. Nah, selanjutnya itu pada dekarboksilasi oksidatif pirufat, yaitu reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA. Dekarboksilasi oksidasi pirufat ini yaitu proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, langkah pertama yaitu pembentukan suatu kompleks antara TPP dan pirufat diikuti dengan dekarboksilasi asam pirufat. Nah, pada langkah kedua, unit asetaldehida yang tinggal setelah dekarboksilasi bereaksi dengan asam lipoat membentuk kompleks menjadi asam yang membentuk suatu tioester dengan asam lipoat. Pada langkah ketiga terjadi pelepasan gugus asetil dari asam lipoat ke CoASH. Hasil reaksinya adalah asetil SCoA, asam lipoat terreduksi. Kemudian pada langkah terakhir itu pada regenerasi asam lipoat dengan memindahkan elektron dari asam lipoat terreduksi ke NAD.
Reaksi terakhir ini sangat penting agar suplai asam lipoat teroksidasi secara berkesinambungan selalu tersedia untuk pembentukan asetil SCOA dari asam pirufat. Nah, pada reaksi ini dihasilkan dua molekul asetil COA, yaitu energi sebanyak 2 NADH2 dan 2 CO2. Nah, selanjutnya itu pada siklus Krebs. Siklus Krebs yaitu daur asam sitrat atau daur trikarboksilat, merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi dalam dua fase utama. Yang pertama yaitu fase pembentukan asam sitrat, yaitu reaksi pertama siklus Krebs adalah kondensasi asetil CoA dengan asam asakloasetat atau asam dikarboksilat di karbon 4. Nah, membentuk asam sitrat, yaitu asam dikarboksilat berkarbon 6. Nah, dan membebaskan koenzim A, yaitu CoASH, dengan bantuan enzim kondensasi sitrat. Nah, yang kedua yaitu pada fase regenerasi asam oksaloasetat. Nah, hidrasi asam sitrat oleh enzim akonitasi membentuk asam cis-akonitat dengan reaksi yang sama. Asam cis-akonitat ini diubah menjadi asam isositrat. Nah, selanjutnya yaitu pada transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem transport elektron. Nah, transport elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan oleh H2O. Namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O dibentuk. Kemudian pada jalur pentosa fosfat. Setelah tahun 1950, mulai disadari bahwa glikolisis dan siklus Krebs bukan merupakan rangkaian reaksi satu-satunya. Nah, bagi tumbuhan untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke mekanisme respirasi anaerob. Nah, pada kebanyakan tumbuhan dan hewan respirasi yang berlangsung yaitu respirasi aerob. Namun demikian dapat saja terjadi respirasi aerob terhadap pada suatu hal. Maka hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan respirasi anaerob untuk dapat bertahan hidup. Nah, pada umumnya respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Nah, kemudian pada fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi yaitu pada etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa komponen lainnya dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi ini, seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Nah, selanjutnya itu pada respirasi intramolekuler. Nah, respirasi intramolekuler ini terjadi sama seperti pada proses fermentasi, tetapi respirasi anaerob pada tumbuhan disebut juga respirasi intramolekul. Mengingat bahwa respirasi ini hanya terjadi di dalam molekul saja, dalam respirasi anaerob oksigen tidak diperlukan. Juga di dalam proses ini hanya ada pengubahan zat.
organik, yang satu menjadi zat organik yang lain. Nah, selanjutnya yaitu pada perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu pada respirasi aerob. Umumnya terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, yang kedua yaitu pada reaksi anaerob. Hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara, yaitu hanya pada fase tertentu saja. Nah, energi yang dihasilkan kecil, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan. Nah, tidak memerlukan oksigen, hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu pada materi tentang faktor yang mempengaruhi pada respirasi. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama, jumlah plasma dalam sel. Nah, jaringan-jaringan meristematis mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasmanya yaitu sudah lebih sedikit. Nah, yang kedua yaitu pada jumlah substrat respirasi dalam sel. Nah, tersedianya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Kemudian yang ketiga yaitu umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah lebih dewasa atau lebih tua. Nah, kemudian selanjutnya itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, sel atau lingkungan. Yang pertama itu pada suhu. Yang kedua yaitu kadar O2 udara. Yang ketiga yaitu kadar CO2 udara. Yang keempat yaitu kadar air dalam jaringan. Yang selanjutnya itu pada cahaya. Kemudian pada luka dan stimulus mekanik. Yang terakhir yaitu garam-garam mineral. Nah, sampai di sinilah materi yang dapat